ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita baca dulu, kita bahas tentang nama-nama syaitan ini. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyatash syaitan, sesungguhnya turunan daripada syaitan itu ada tis'atun, ada 9. Aulad iblis, anak-anak iblis, ada 9. Dan ada cabang-cabangnya lagi. Nama syaitan itu disebutkan Izazil. Nama syaitan itu Izazil, maka banyak pendapat bahwa syaitan dan iblis itu sebutan, bukan nama, sebutan terhadap perangai yang tidak baik, terhadap sesuatu yang mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah. Yang pertama namanya Zalitun, itu sudah enggak ada sini. Namanya Zalitun. Yang kedua Watin, yang ketiga Lapus atau Lapis. Yang keempat A'wan atau A'war ya. Yang kelima Hafaf. Dan yang keenam Murrah. Hati-hati buat anak. Mantap rasanya, rupanya turunan daripada syaitan. Yang ketujuh Masud, Masuto, ya Masud. Yang kedelapan Dasim. Yang kesembilan Walhan. Walhan. Fa'amma Zalitun, adapun Zalitun itu bahwa sahibul aswaqi, fayansibu fiha ra'aitah. Adapun Zalitun itu bahwa sahibul aswaq, dia yang mempunyai pasar-pasar, pasar, pajak. Kalau kita di sini pajak. Jadi syaitan Zalitun itu membuat huru-hara, membuat godaan, membuat sesuatu yang menimbulkan dosa di pasar. Fayansibu fiha ra'aitah, maka ia memasang bendera-bendera di situ. Bendera-bendera maksudnya dia menandai ini apa namanya? Serangan dia dibuatnya Faro'a itu apa namanya itu? Tanda bahwa ini adalah wilayah dia. Wilayah yang harus ditaklukkannya supaya semua pasar itu mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan Zalitun. Wa inda ba'dihim anna hadza yuqalu lahu Zallambur. Ada juga sebahagian pendapat ulama mengatakan Zalitun itu adalah namanya aliasnya Zallambur. Zallambur. Makanya hati-hati yang suka lembur. Zallambur. Wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil bai'ina al-laghwa wal half al-kadhibi wa madaha as-sil'ati wa tadfifal kaili wal mizan. Jadi mereka setan Zalitun ini atau Zallambur ini di setiap pasar itu dihiasinya dengan berbagai siapa si penjual yang menjual itu tadi, barang itu tadi, dengan kata-kata yang tidak berguna, al-laghwa, kata-kata permainan, permainan kata-kata. Makanya tidak jarang kita temui di pasar ini barangnya bagus bang, ini karena sama abang ini makanya saya kasih harganya sekian. Nah, ini permainan. Inilah dia yang dibuat oleh Zallambur atau Zalitun itu. Bisikan-bisikan yang menipu daya. Kemudian wal halfal kadhib, apa namanya, sumpah-sumpah yang bohong, sumpah-sumpah bohong, sumpah. Ini barangnya pokoknya paten lah ini.
Saya kan jualan dulu begitu rata-rata. Dan kemudian ketika ditawar, nggak ditanya, belum sampai modalnya bang, nggak dapat modalnya. Nggak ditanya berapa modalnya. Sekarang bisa kurang atau tidak? Kalau nggak bisa nggak usah. Nah gitu. Ada tipu daya di sini. Ada hasil dan memuji barang-barangnya. Oh ini paten, ini apa ini? Maaf katanya, dulu saya jualan bakal celana. Dulu masih model kain goyang. Kain goyang dulu satu celana 15, yang agak bagus 20 sampai 25. Kalau wol itu udah harganya 80 sampai 100 ribu. Jadi ketika kita datang orang Aceh, kita kasihkannya kan yang bagus, wol ini berapa? 100 ribu. Oh, palsu. Padahal asli. Pergi ke tempat lain, gak ada yang cocok. Balik lagi ke tempat kita ganti warnanya. Tapi tetap wol yang baru, yang sama, merek yang sama, tipe yang sama, dengan warna yang berbeda. Ini bang, bagus barangnya. Pokoknya bagus sekali ini, kata bos tuh. Berapa harganya? 700 ribu. Wah ini baru barang bagus. Karena beda harga 700 ribu. Nah, itu. Dibelinya satu gulung. Kali-kali satu gulung. Satu gulung 300 siar itu. Padahal dibeli itu cuma 500 ribu. Satu gulung itu. Dulu kami beli per gulung. Beli satu hari itu 700 ribu. Kita jual satu celana 700 ribu. Dibelinya. Dikasih murah nggak mau. Dikasih mahal mau. Kadang-kadang kemudian jangan di pasar itu seringkali kita bilang, karena takut barang ini nggak laku, ada sedikit cacatnya, kita sembunyikan. Nah itu bisa masuk riba itu. Itu riba. Jadi kalau memang ada cacat, katakan cacat, kurangi harganya. Jadi di pasar itu makanya Nabi menyuruh kita cepat-cepat keluar dari pasar. Berlama-lama di masjid, cepat-cepat dari pasar. Kalau sekarang enggak, lama-lama di pasar, cepat-cepat keluar dari masjid. Nah, apalagi ibu-ibu paling senang. Itu dari sumpah-sumpah itu pun sering terjadi di situ. Jadi hati-hati kalau kita sedang berteman dengan Zalitun atau Zallambur. Maka dipasangnya bendera-benderanya di setiap toko itu. Di kamus dibilang pekerjaan Zallambur ini, wa fil qamusi amalu Zallambur ay yufarriqa bainar rajuli wa ahlihi wa yubsira ar-rajuli uyuba ahli. Ada dua pekerjaan dia berarti di sini. Apa itu? Yufarriqa bainar rajuli. Bagaimana dia mengusahakan supaya suami dengan istrinya itu cerai. Suami istri itu cerai. Itu tugasnya Zallambur. Maka ayyufarriqa bainar rajuli wa ahli. Dia berusaha supaya rumah tangga itu cerai. Dan yang paling apanya? Wa yubsirar rajula uyuba ahli. Dan setan Zallambur ini memperlihatkan kekurangan atau cacat-cacat yang tidak baik dari istri itu, sehingga ini diperlihatkan, kebaikannya ditutupinya, keburukannya yang dinampakkan, sehingga ini nggak cocok ini perempuan ini. Jadi hati-hati, bisa jadi kau dengan istrimu agak-agak bosan kau dengan istrimu, mungkin kau tergoda dengan Zallambur. Kadang-kadang ada kerusakan. Itu makanya perlu kita ibadah. Ibadah bagaimana kita membuat mendorong diri kita itu sudah supaya naik ke tingkat keikhlasan dalam beribadah. Karena satu-satunya yang tak bisa ditaklukkan setan adalah orang yang ikhlas. Jadi hati-hati. Jadi nanti kalau di rumah kalau lagi-lagi berantem dia Zallambur. Agak-agak apa sih? Kadang-kadang kalau dikenakan begitu agak marah kita dengan istri kita. Kadang-kadang kita udah capek duduk di rumah, berharaplah dibuat minuman, enggak dibuat-buatnya. Memang parah kan. Oi, minum katanya gitu. Itu si Zallambur itu. Dia nampak kekurangannya saja.
Padahal dia nggak lihat istri itu udah merawat anak, udah kerja di rumah, ngepel apa segala macam. Kita kalau disuruh ngepel nggak sanggup. Nah itu kerja rumah 1 hari, 1 hari 2 hari sanggup lah. Ketiga hari udahlah aku gila. Capek kali karena bukan kita. Kebalikannya juga seperti itu. Hati-hati dengan zal itu. Dia senang di pasar, tugas dia di pasar dan tugas dia menghancurkan rumah tangga. Maka bisa dikatakan zal lambur ini ada juga nanti setan yang lain tugasnya di rumah, masuk ke dalam rumah merusak. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Fathul Alam, dia duduk di atas bumbungan, memperhatikan apa-apa kekurangan kita, apa-apa yang tidak disenangi suami, apa-apa yang tidak disenangi istri, sehingga nanti begitu apa yang diperlihatkan itu yang nggak disenangi istri atau yang nggak disenangi, yang nggak disukai suami. Nah gitu dia, mulailah menggerutu. Akhirnya ada tugas dia itu nanti bagaimana supaya kita cerai. Nah ini ayyufarriqa bainar rajuli wa ahli. Dia berusaha membuat supaya cerai berai antara kita dengan istri kita. Maka jadi kalau udah maaf, kalau kita marah-marahan istighfar, aku kena zal lambur itu. Pengaruh lembur kena zal lambur bisa juga. Nah, itu hati-hati itu. Wa amma wasin, adapun wasin bahwa sahibul musibat, dia ini merusak orang-orang yang kena musibah. Apalagi musibahnya itu musibah yang meninggal. Dan ada yang mengatakan wakila ismu syaitonil musibah tabrun. Ada juga yang mengatakan nama setan yang musibah itu, yang kena musibah itu namanya tabrun. Tabrun, ya. Bifauqiyatin dengan huruf ta, ya. Ini penjelasan apanya? Fahuwa yuzayyinus sayaha wala tamal khududi wa nahwa. Maka dia itu yang menghiasi jeritan-jeritan yang meratap. As-sayah jeritan meratap, wala tamal khudud, dan apa namanya? Menampar-nampar pipi, kan sering itu apa kalau udah meninggal, kenapa kau tinggalkan kami? Apalagi orang-orang, saya lihat itu kami di Tapanuli Utara, itu sering kali itu kalau udah meninggal, gitu. Nggak tahu lah kalau orang mertua siapa dulu, nggak tahu. Tapi agak sabar, bagus kok. Maksudnya itu, kita umat Islam banyak kali yang begitu. Coba perhatikan nanti. Itu dibisikkan, dibuat oleh, bagaimana diupayakan oleh setan tabrunite atau setan wasin ini supaya kita meratapi. Kenapa kau pergi, masih banyak yang membutuhkan kau. Tapi saya heran sekarang ini, kalau orang meninggal lebih sayang Allah sama dia daripada kami. Saya bingung, apa lebih sayang apa gimana itu. Padahal di dalam disiksa saja. Sudah cukup ukurannya, kenapa rupanya lebih sayang? Mungkin doa itu juga. Husnuzon mungkin. Itu tugas wasin. Dia membuat orang supaya meratapi segala macam musibah yang ditimpakan Allah. Banyak kita mengeluhkan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, sehingga seolah-olah kita tidak terima dengan takdir yang ditentukan oleh Allah itu. Nah, itu muncul sifat-sifat kesyirikan nanti di sini. Lahir lagi banyak-banyak hukum yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi bukan yasin yang wasin atau tabrun. Wa amma hafaf, adapun hafaf, bahwa sahibus syarab, dia itu masuk kepada orang-orang yang minum, masuk kepada minum, tua apa gitu. Jadi orang-orang yang mabuk itu orang yang kena setan hafaf. Nah kalau nanti kamu datang jiwa setanmu dibuat hafaf, nah ingatlah hafaf. Bisa barangkali nanti
Kenapa marah suamimu, istrimu sama istri kita sama kita, baru pulang, oh nampak dia setan hapak tuh, ketawa. Nah, itu. Syarab al-muskirat, ya, yang memabukkan. Wa amma Murrah, adapun Murrah wa sahibul mazamir, itu apa namanya mazamir ini? Apa ini? Suling, ya, suling. Fa zuyyina fihi man yanfukhu fil mizmar bi kasrihi. Jadi dia ada, saya baca di dalam satu riwayat, ada yang berpendapat haram, tapi kalau menurut apanya, pernah Rasulullah mendengar di padang pasir seseorang memakai seruling dan mendengar suara seruling, lalu Nabi itu menutup telinganya. Dari sinilah ulama berpendapat bahwa seruling itu tidak haram. Karena Nabi ketika melihat yang jelas haram, maka dia akan menegur itu tidak boleh. Dia tutup. Sehingga yang mengambil ulama ini makruh, tidak disukai. Nah, gitu. Tapi banyak kita yang suka, apalagi orang Padang, saluangnya. Itu. Jadi intinya di situ kita menjauhinya. Yang melalaikannya, dia kan terpesona juga kan, terlalaikan. Selanjutnya, nama setan itu namanya ada lakus atau lakis. Bahwa sahibul majusi, itulah dia punya kaum majusi yang menyembah api. Hari ini orang banyak menyembah api, merayakan itu. Jadi lagi bersenang-senang ini lakis, lagi berkeliaran dia, lagi bangga dia karena berhasil dan orang merayakan dia. Nah, itu. Kalau bagi orang Hindu dianggaplah ini menjadi dewa. Lakus ini bukan setan tapi dewa. Nah, di mana-mana. Tapi yang paling kita sedihkan, di semua kelenteng duduk di situ, di pinggiran itu orang yang berjilbab, orang yang pakai lobi begitu. Mulai dari tadi pagi. Di Sunggal itu banyak kali kelenteng. Saya lewat, umat Islam semuanya begitu. Sedih kali. Makanya harapannya kelak nanti ke depan kita doakan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang soleh, Islam soleh, kaya. Banyaknya Islam tapi tak soleh, kaya. Islam yang kaya tapi tak soleh banyak. Tapi Islam yang soleh, yang kaya, soleh, itu sangat jarang didapat. Kalau Islamnya kaya, soleh, kalau satu kota Binjai ini 5 orang aja Islam yang kaya, soleh, maka tidak lagi kita temukan orang yang susah, dan tidak lagi kita temukan orang yang ngontrak, karena akan ada yang membantu. Ada orang Islam yang kaya, soleh. Berat jadi orang kaya soleh. Kaya banyak, yang agama Islam banyak kaya. Tengok rumahnya besar-besar, seperti istana, penghuninya 2. Nah, tambah lagi 10 setannya di dalam. Pembantunya yang punya, bayangkan pembantu. Kalau orang yang punya rumah itu, yang yang beli, yang bangun itu, dia itu sebenarnya pembantunya. Pembantu yang diperbantukan di situ bosnya. Kenapa? Dia yang tinggal di rumah, kau pergi kerja pagi. Aku di sini mau makan, mau tidur. Atau pembantu itu tidur makan. Habis itu pulang kerja, mana gaji? Mana duitnya? Mana uang untuk belanja makan? Dikasih. Tidak belanja masak dia. Ajar kalau dia masak sendiri. Mana uang listrik? Mana uang ini? Diminta nih. Ini pembantunya, bosnya. Kadang terbalik, tidak sadar. Yang kaya itu sebenarnya pembantu. Pulang dia sampai tengah malam cari duit. Kawan di rumah, tenang-tenang saja. Capek dia, bersihkannya. Memang harus bersih rumah. Tidur ya. Gak punya pembantu pun kita bersihkan rumah kita. Listrik, sekian. Dia mau nonton, dia tenang-tenang deh. So, kawan tuh sibuk di sana cari duit.
menipu sampai apapun segala macam dilakukannya, terserah. Si pembantu sana nyaman dia. Jadi namanya lakus itu kaum Majusi. Wawalhan, lakus dan walhan ini sahibat toharati was salati wahuma alladhani yuwaswisani fihim. Dua orang ini berkolaborasi untuk membuat kita itu ragu, was-was terhadap ibadah. Mulai dari toharo, tentang toharo, tentang bersuci, berwudu. Aku udah wudu apa belum tadi? Tadi ku cuci tangan kanan, nanti tangan kiri. Dibuatnya kita was-was, ragu, bingung kita dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian dia buat kita sepele terhadap apa? Terhadap istinja, toharo. Bersihnya ini. Ada yang lompat-lompat, basah kali nanti. Yang di apanya? Bagian yang dubur kubulnya. Yang lompat tadi ke dalam ke bagian pantatnya yang lain, nggak dibersihkannya. Udah pas nih. Dianggap enteng. Itu setan lakus dan walhan. Di dalam sholat, dialah yang membuat kita ragu, menghayal dan segala macam. Dua orang ini membuat kita menghayal. Dua setan ini. Nah, dua setan ini membuat kita menghayal. Kemudian dalam sholat itu kita ragu. 2 rakaat apa 3? 3 apa 2? Nah, makanya ada qaidul fikih, ada undang-undang fikih. Kalau ragu kita 3, ambil kedua. Hati-hati ya. Itu setannya. Wa dzakara ba'duhum, dan telah menyebutkan sebahagian ulama, badalaha ula'i thalathati thalathah, sebagai pengganti yang 3 ini dengan 3 setan. Ada 3 setan disebutkannya di sini, 3 setan yang memberikan tugas yang lain, namanya akwar. Akwar ini tugasnya apa? Wahuwa syaitonuz zina. Itulah setan zina yang membawa kita kepada perbuatan zina. Bagaimana? Yanfukhu fi ihlilir rajuli wa ajuzil mar'ah. Jadi yang ditiupkannya ke dalam lubang zakar kita itu supaya dia hidup dan berkeinginan. Hidup. Kemudian dan kepada pantat perempuan itu. Makanya kadang-kadang kalau kau lihat pantat perempuan itu agak menggoda. Ada pantat menggoda, muka menipu, banyak. Jadi ditiupkan oleh setan itu. Ditiupkan oleh setan itu ke lubang. Kita kadang-kadang kalau rumah nggak ada setrum-setrumnya. Kalau kita sudah halal nggak ada, duduk pelukan pun nggak ada dia setrumnya, nggak ada. Tapi kalau yang nggak halal nggak usah kena sentuhan, karena kalau halal nggak perlu lagi digoda setan. Jangan kau lakukan kadang apa halalnya. Jadi nggak ditiupkannya, nggak dinaikkannya nafsunya. Tapi kalau yang nggak halal, jangankan sentuh, ditengok aja. Karena ditiupkannya. Ditiupkan setan itu. Namanya setan akwar. Akwar ya. Setan akwar. Hati-hati kalau ini. Jadi kalau kau tengok kawan, akwar. Jalan kan. Makanya kita kadang-kadang mudah melihat orang yang boncengan, laki-laki dan perempuan, kelihatan itu suami istri atau tidak. Kalau suami istri nggak rapat itu. Kalau suami istri, setelah suami istri baru tahu malu. Malu bang ditengok orang. Tapi kalau belum suami istri, rapat kurang rapat. Nggak ada terpikir rasa malu, karena ada setrumnya. Ada setrumnya. Lihat deh. Makanya hal yang seperti itu, setan akwar itu sangat luar biasa berkeliarannya di tengah-tengah kita. Makanya istri saya waktu saya bawa ke Jakarta, kami jalan-jalan malam di Monas, dilihatnya orang sulit menyudut dua orang.
Bang, berhenti bang. Kami kan ban SP. Apa? Ini katanya. Jangan, aku bilang. Datang turun deh. Haram ini katanya. Ditegurinya satu-satu. Saya diam aja gini bang. Gitu. Dia ditegurinya nggak mau dia. Di sini pun makanya malas dia jalan-jalan. Kalau ditengoknya begitu mau dia negornya. Kita masih lemah kali bang. Ditegurnya satu persatu. Bubar. Udah menikah kalian? Haram. Oh Islam? Ya, haram. Saya jauh-jauh saya bilang. Tapi tetap saya awasi, takut nanti laki-lakinya mengamuk. Dia banyak istri saya. Nah, itu. Tapi susah berat kita untuk melakukan itu di sini. Tapi dalam hati saya, jangan, saya bilang marah saya sama dia nggak peduli, nggak boleh. Abang yang ngajarkan kok menurut aminkum mungkarun katanya, ditegurnya. Jadi bisa nggak kita di sini lapangan merdeka gitu? Jadi setan itu membuat kita mengarah kepada zina. Tapi zina yang paling banyak berlaku itu bukan di anak muda, tapi di suami yang sudah bergelar suami dan bergelar istri. Itu lebih banyak melakukan zina. Maka ancaman berat itu dibuat bagi orang yang sudah menikah ketimbang yang belum menikah. Kalau belum menikah 80 lemparan atau cambuk selesai hukumannya. Kalau orang yang sudah menikah kedapatan berzina berlaku hukum Islam, maka dia dicambuk atau dilempar dengan sampai mati. Saking hebatnya dosanya, saking luar biasanya dosanya. Maka sebutan dalam ayat pun az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang paling banyak menyebabkan. Kemudian kenapa lebih berat dibuat hukumannya? Karena dosanya lebih besar dan harus dijaga kehormatannya. Dan paling mudah, nggak ketahuan. Apalagi perempuan. Yang menyebabkan zina itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tapi itu, kalau laki-laki memperkosa perempuan, perempuannya nggak berdosa. Laki-lakinya berdosa. Tapi kalau laki-laki diperkosa perempuan, dua-dua berdosa. Nah itu beda hukumnya kan? Siapa suruh hidup? Itu satu ya. Kemudian yang kedua, wasnan namanya. Wasnan ini syaitanun naum yusqilur ra'sa wal ajafana 'anil qiyam ila salati wa ghairiha. Setan tidur. Itu namanya wasnan. Dibuatnya berat kepala itu. Baru kemudian berat dibuka mata ini. Wal ajafan, dua kelopak mata ini berat kali kayak ditindih. Kayak ada yang gantung di sini. Berat dia untuk apa? Bangun. Apalagi untuk sholat. Untuk sholat yang berat. Untuk melakukan atau ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Berat kali dia ngantuk. Ntar lagi. Berat kali ini. Kepala itu kadang-kadang kan kalau kita tidur, begitu tidur bangun berat kepala itu. Udah berat, malas dia semua. Itu setan, tugasnya setan wasnan itu. Bukan asnan ya. Wasnan. Wasnan inilah yang membuat itu. Diupayakannya supaya kita berat dalam ibadah. Karena ada itu, badan itu berat. Tapi hati-hati. Wa yuqidul qabiha min zina wa nahwihi. Baru tapi dia ringan, kita bangun kita. Membangunkan, setan wasnan ini membangunkan kita dalam bentuk kejahatan. Berapa berat pun apa tuh badan tuh. Bangun, kalau mau sholat beratnya. Tapi begitu ada janji yang maksiat, langsung berdiri. Bangun untuk maksiatnya itu cepat. Jauh mencapainya pun ditempuh. Nggak ada yang berat. Mata sengantuk apapun bisa dilawan kalau untuk maksiat. Tapi kalau untuk ibadah, aduh berat kali. Saya sudah pengalaman, saya lihat gini ya. Kalau kita contoh udah bangun, lama baru mau tidur,
Pikiran kita kalau sudah muncul pikiran itu, besok lama-lama bangun, beratlah sholat. Besoknya berat kita. Berat. Karena setan udah tahu, dia udah berpikiran. Ini deh, si Wasnan tadi udah, ini mantap ini. Ini kerjaan kita malam ini. Tapi kalau kita tidak berpikir, nggak ada pengaruh mau lama mau cepat tidur, nggak ada pengaruh untuk bangun sholat subuh. Besoknya itu jauh sebelum waktu kita sudah bangun ringan badannya. Bahkan bisa kita lagi sholat tahajud. 1 jam itu menjadi obat yang sempurna kalau kita yakin. Tapi kalau udah berat, datang lawasnya. Kalau orang yang seperti itu, ini nggak bisa ditaklukkan, ini kata setan itu. Karena kita ikhlas untuk melakukan ibadah tadi. Tapi kalau udah pikirannya berat. Begitulah sholat Jumat, ngantuk lah nanti nih. Pikirannya udah ngantuk duluan. Maka ngantuk lagi. Bolak-balik saya pikir, asal berpikiran seperti itu baca Quran pun. Nah, gitu. Jadi harus kita pikiran. Yang ketiga dalam hal ini namanya abayat. Setan abayat namanya. Abayat, alif ba ya dot. Apa tugasnya? Wa huwa muwakkalun bil anbiya wal auliya. Ini yang menggoda para nabi dan wali. Tapi nabi itu selamat. Karena dilindungi betul-betul dia. Apa namanya? Tersendiri dia. Bisa mampu dia menaklukkan semua. Wal auliya. Ammal anbiya fasallimu minhum. Maka adapun para nabi, selamatlah mereka dari godaan setan itu tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim dihalang-halangi untuk menyembelih Ismail dengan berbagai macam sampai muncullah Jumratul Ula Wusta Aqabah. Jadi mereka selamat dari godaan syaitan itu. Wa ammal awliya fahum mujahiduna faman sallamahullah salima wa man aghwahu wa. Adapun aulia-aulia wali-wali Allah itu kalau Allah selamatkan, selamat mereka. Kalau enggak, maka kena. Jadi jangan pikir sudah wali pun dia enggak bisa takluk, banyak juga takluk. Maka berharap pertolongan itu dari Allah. Apalagi kayak kita ini kece-kece begini. Maka jangan bangga dengan amal yang kita punya. Tapi tetaplah berusaha untuk menjadi yang baik, lebih baik. Itu yang perlu. Enggak ada usaha, teruslah kita kesetanan. Jangan berpikir kita akan berpisah dari godaan setan. Karena kalau berpisah, kita sudah setan. Takutnya begitu. Jadi kalau masih ada godaan, berarti amal kita itu benar. Tapi kalau sudah amal kita nggak digoda setan, berarti amal kita itu tak benar. Kenapa? Karena nggak perlu diganggu orang yang sudah terganggu dengan setan. Orang udah kesetanan ngapain? Orang mabuk ngapain disuruh mabuk lagi? Udah mabuk dia. Ngapain digoda setan? Mabuk. Nggak perlu lagi siapa tadi? Siapa yang buat mabuk? Ini nggak? Hah? Siapa tadi yang buat mabuk? Wahan. 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 Hafal. Wa amal masud, kita nggak sampaikan apa nih. Wa amal masud, adapun setan masud, fa huwa sahibul akhbaril kadhibah yulqiha fi afwahin nas wa la yajiduna laha aslan. Ya betul. Bahwa sahibul akhbaril kadhibah itulah orang yang selalu memberikan kabar berita bohong, mengarang-arang cerita, membuat kabar-kabar yang bohong. Yulqiha fi afwahin nas, dibuatnya di dalam melalui mulut manusia yang keluar. Tidak kita dapati di situ yang benar. Selalu ada tipe-tipe kebohongan demi kebohongan. Itulah yang diinginkan, itulah yang dibuat, yang diupayakan oleh setan masuk. Jadi kalau kamu banyak bohongnya berarti kerasukan setan masuk. Hati-hati di situ, masuk. Jadi kalau udah mulai banyak cakap kawanmu, masuk.
Enaknya kita kalau punya ilmu begini, kita mengingatkannya nggak perlu diingatkan, bohong jangan, setan masuk datang gitu aja, sambil bercanda tapi menyetop gitu. Nah, tapi kalau nggak tahu ilmunya, kau kena setan, kau marah dia. Tapi kalau kita udah sama tahu, mengingatkan itu dengan begitu aja. Kalau di rumah, jalan bu, contoh. Jadi kadang-kadang begitu menghibur. Jadi terdiam langsung, oh iya gitu. Dia nama setan langsung disebut. Nah ini dia satu. Mengapa? Wa amat dasing, setan dasim. Ini perlu kau ingat juga nama dasim. Bukan hasim, dasim. Kalau kau ingat hasim, dasim. Hasim, acim, ada apa? Bahwa sahibul buyut, dia itu ahli di rumah. Dia tugas dia di rumah. Idza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim wa lam yazkur ismallah wa lam yazkur ismallah ta'ala awqa'a fi ma bainahum al-munaza'ah hatta yaqa' at-talaq wal khulu' wad-darb. Jadi setan dasim ini tugasnya apa? Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, walam yusallim, dia tidak memberi salam, dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah ke dalam rumah itu. Dia tidak baca bismillah. Ini kita pernah bahas dalam waktu pembahasan bismillah. Bismillah. Auqa'a fi ma bainahum, maka menjatuhkanlah si dasim di antara mereka munazaah, pertengkaran. Dibuatlah di situ pertengkaran. Sering kita bertengkar dalam rumah. Maka kalau masuk rumah baca assalamualaikum dengan masuk langkah kanan. Baca bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk langkah kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Apa katanya? Tugasnya situ sampai bertengkar. Bertengkar bagaimana? Hatta yaqa'at tolak, sampai jatuh tolak. Dia berupaya supaya jatuh tolak di rumah tangga itu. Itulah dasim. Khulu', begitu juga. Kemudian wad-darbu, pukul. Sampai ada sifat memukul. Memukul, dipukul ya suaminya atau istrinya. Kalau akhir bulan-bulan akhir ini yang datang ke rumah bukan laki-laki yang memukul, perempuan yang memukul suami. Ada beberapa datang ke rumah. Aku yang mengatakan istrinya curhat ke rumah. Dia merasa dia disepelekan di rumah itu. Aku kepukul suamiku, Ustaz. Dia ngaku. Bayangkan ya, suaminya Ustaz, tamatan Mesir, kena pukuli. Dia apalagi yang nggak tamatan Mesir. Nah, tamatan pesisir pun kena pukul. Nggak usah kan Mesir. Hati-hati. Jadi jatuh, bagaimana supaya terjadi perpisahan dalam keluarga. Itulah yang disebut dalam Fathul Alam itu namanya si dasim ini. Namanya dasim itu yang ada di atas bumbungan rumah. Inna dasima yas'a fi itaratil khisami baina az-zawjaini yufarriqa bainahuma. Sesungguhnya dasim itu bekerja dalam membuat permusuhan, ditunjukkan sesuatu yang tak enak sehingga terjadi permusuhan di antara suami istri. Dia kok yang salah, bukan aku. Datang pun dia yang salah, bukan aku. Dia cakap gini, kadang-kadang yang nggak perlu pun. Kau kan aku, masalah kau ini. Masalah kau ini bisa jadi panjang. Bisa jadi pertengkaran yang panjang ini. Dikaukannya, bukan itu permasalahan intinya, tapi itu menjadi yang besar. Itulah setan tuh. Dasim itu pandai dibuatnya. Kau jangan buat itu. Perbuatan itu nggak digubris. Kesalahan yang asli nggak perlu. Ini kau kan aku. Layak sekali kau sama aku ya. Nah, ini pembahasannya. Layak sekali kau sama aku. Betul. Kau yang salah. Nah, ini kalau udah nggak ada mengalah. Setan dasim ketawa. Dia ayo katanya dasim itu sudah sedang membuat apa itu? Dia sedang melipat tangan menonton lalu tersenyum. Kalau kita habis itu terjadi penyesalan.
Udahlah, ceraikan aja lah kau, banyak kali banyak. Atau dalam pertengkaran itu lama-lama nggak tahan, mang gitu. Nah itulah yang dimaunya setan. Jadi hati-hati, ada zalambur, ada dasim dalam rumah tangga yang berusaha untuk menceraikan kita, mencerai-beraikan rumah tangga kita. Wakila, dan ada pula ulama mengatakan innahu ismu syaitan tu'am, sesungguhnya dasim ini juga nama syaitan makanan. Ya'kulu ma'al insan, yang makan, ia makan bersama-sama dengan syaitan. Kalau enggak baca bismillah, kalau enggak wa yadkhulul manzila illam yusammi inda tu'ami wa dukhulihi wa yanamu 'alal firasi wa yalbasu thiyaba illam takun matawiyatan wa lam yazkur ismallahi 'alaiha. Begini. Setan dasim ini juga membuat kita dia makan dengan kita. Bagi siapa itu? Bagi orang yang masuk ke dalam rumah illam yusammi inda tu'ami, apabila ia tidak membaca bismillah ketika makan dan masuk ke dalam rumah. Wadukhulih. Kalau kita nggak baca bismillah makan dan masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah, wa yanamu 'alal firash, dan dia akan tidur di atas tempat tidur kita. Nah itu indahnya tempat tidur kita. Dia tidur di atas tempat tidur kita. Wa yalbasu thiyaba, dan dia akan memakai pakaian kita illam takun matawiyatan, jika pakaian itu tidak dilipat. Pakaian yang enggak dilipat itu pakaian itu dipakai setan. Walam yazkur ismallahi 'alaiha, dan tidak disebutkan nama Allah di dalam melipat atau dalam menggantungkan pakaian itu. Maka itu sebabnya kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, kalau ada orang yang menggantung bajunya, maka bajunya itu dipakai setan dan lebih cepat buruknya. Coba lihat yang dilipat baju dengan yang digantung. Biasanya lebih cepat kusam yang digantung daripada yang dilipat. Nah, ada juga penjelasan di dalam kitab yang lain, saya lupa namanya, di situ dijelaskan kalau kamu mau ada juga baju itu kan nggak bisa dilipat, maka baca ketika menggantungnya dengan baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka pakailah baju itu dengan baik, baca Bismillah. Pakai baju dengan baca Bismillah, masuk rumah baca Bismillah, kemudian makan dengan baca Bismillah. Kalau mungkin hari ini kau makan, setelah selesai makan berat untuk ibadah, mungkin kamu sudah makan dengan setan. Doronganmu untuk ibadah berat, doronganmu untuk maksiat kuat, itu tandanya kau tidur, makan bersama dengan setan. Kau selingkuh. Selingkuh dengan si dasim, selingkuh dengan si jamin. Istrimu sendirian, kau biarkan dia sendiri, kau selingkuh dengan setan dasim. Selingkuh kok dengan setan. Itu yang keberapa? Sudah habis. 8. Yang ke-9 wa amma walhan. Nah, itu tadi walhan kan ada kolaborasinya tadi dia kan. Menghancurkan, memberikan waswas. Fahuwa yuwaswisu fil wudu. Dia memberikan waswas ketika kita melakukan wudu. Wassalati, dan salat, wal ibadati, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dibuatnya keraguan-keraguan, sah atau tidak, betul apa enggak, segala macam. Maka itu kita berhati-hati di sini. Ulangi dan kuatkan segala sesuatunya dengan baca doa Bismillah, berserah kepada Allah. Wakila walhan ini wal muwaswisu fi tuharah. Dia memberikan waswas dalam bersuci. Wa huwa yulihun nas bikasrati istimalil ma, dan dia itu yang banyak membuang air. Akhirnya kita jadi pemborosan, membuat kita membalik karena ragu kan, ragu buat lagi. Udah apa enggak, makin banyak air yang kita pakai. Maka Sayyidina Ali meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil wudu'i syaitanun yuqalu lahu al-walhan. Bagi wudu itu ada setannya. Setan itu yang dikatakan namanya itu al-walhan. Apa? Al-walhan, walhan ya. Fattaqu, maka hati-hatilah.
hati-hati dengan au qala fahdharuhu, atau kalimatnya lebih jelas lagi dibuatnya fahdharuhu, hati-hatinya, lebih ihtiyat kita terhadap, lebih berhati-hati kita terhadap setan walhan ini dalam bentuk ibadah. Karena ibadah kita tidak bisa rusak gara-gara munculnya keraguan, munculnya was-was dalam bentuk ibadah. Maka ketika kamu melakukan ibadah itu kau harus yakin. Harus yakin. Maka kalau baca Fatihah, udah aku baca apa belum? Berarti kita belum baca. Walaupun kita sudah baca. Dan berikutnya, kalau kita ragu, udah baca apa belum? Maka kita harus baca Fatihah. Kadang-kadang kan kita karena mendengar ayat lupa baca Fatihah. Karena likulli rakaatin Fatihah. Bagi setiap rakaat itu wajib baca Fatihah. Adapun yang memberi was-was di dalam sholat itu disebutnya di sini ada satu lagi, fasmuhu, maka namanya adalah khanzab. Khanzab, setan khanzab yang membuat kita was-was di dalam sholat. Khanzab. Jadi kalau kita ragu dalam sholat rakaat ke-1, kedua, ketiga, sudah baca ini, sudah ini, semua itu setan khanzab. Tapi ulama yang lain berpendapat walhan ini juga memberikan keraguan, rasa was-was dalam ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan, termasuklah ibadah sholat. Maka kesemua nama-nama setan ini dibagi, maksudnya itu tujuannya adalah supaya kita lebih berhati-hati. Oh ini, aku terkena ini, aku terkena ini. Pada intinya semua itu kita sedang digoda, ingin dijerumuskan untuk tidak baik dalam bentuk ataupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya kita ketahui ini tugas-tugasnya, tugas-tugas setan dan tugas-tugasmu. Jadi jangan selingkuh lagi dengan setan. Malam ini jangan lupa baca bismillah masuk ke dalam rumah. Maka kalau kita masuk ke dalam rumah atau rumahnya kita tinggali 1 hari, kita tinggali 2 hari, maka rumah itu kalau orang barat itu betul. Kalau orang barat itu kan semua kalau ditinggali rumah ditutup. Mejanya itu ditutup, kursinya ditutup, tempat tidurnya ditutup. Ada yang kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad malah didirikan tempat tidur itu supaya nggak bisa orang tidur. Kalau ini tapi si piring besar-besar, nggak berangkat. Akhirnya apa? Solusinya di situ dijelaskan, ambil apa namanya, sapu lidi atau kain, dipaskan sambil baca ayatul kursi. Kita baca ayatul kursi. Saya pernah sering mengamalkan itu. Waktu itu kami nginap di hotel. Anak saya si Fauzan itu kecil kan, dia bisa nampak. Jadi ketika saya gini, ya kepalanya copot, kepalanya terlempar katanya gitu. Saya nggak tahu, merinding juga jadinya. Nah itu dia lihat bergambar. Jadi itu saya ikut pas itu. Jadi tempat tidur itu kalau kita mau tiduri, maka tidurilah dengan terlebih dahulu dibersihkan dengan apa itu tadi. Sapu lidi kah, pakaian kah, kain sarung muka, anduk muka, terserah. Yang penting, walaupun di hotel itu nggak tahu kita bagaimana, lebih banyak lagi setannya. Setan zinanya banyak, setan namanya banyak di situ. Jadi harus dibersihkan. Setidaknya baca ayatul kursi. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.